menceritakan tentang kisah pria bernama Abiram, seorang pemuda kaya, flamboyan, egois yang menjalani hidup sepenuhnya. Suatu hari, ia berinteraksi seorang wanita melalui aplikasi kencan tanpa mengetahui identitas asli satu sama lain. Film ini bergenre drama romance dan disutradarai oleh Pani Krishnasiriki. Seperti apakah keseruan dari film ini? Langsung saja kita masuk ke alur film berjudul Crazy Fellow. అలా కొట్టేసి వెళ్ళిపోయింది. కొట్టదా మరి టైం ఒకసారి నా మాటినావా అసలే దంబా పెద్ద రౌడీ. 3, 2, 1. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah yang di dalam sana sekelompok keluarga tengah mempersiapkan acara pernikahan. గట్టి మేళం ఈ ఏడు గురువు గారు మీరు కూడా అంత లేటు రండి రండి. Terlihat seorang pria yang sedang merasa ragu. Dalam bisikan hatinya berkata bahwa terburu-buru dalam berbagai hal membuat kehidupan akan terbalik. Seperti halnya pengantin pria akan merasa ragu saat akan menikah, begitu juga pengantin wanita. Pria ini bernama Abiram atau Abi. Ia cuma memiliki adik ipar dan saudara laki-lakinya yang seperti orang tua baginya. Begitu juga saudaranya yang memperlakukan Abi seperti anaknya. Beberapa bulan sebelumnya, terlihat Abi yang sedang mengendarai motornya menuju ke kantor KUA. Setibanya di kantor KUA, Abi dengan senang hati memberi selamat pada temannya yang akan segera menikah. Namun salah satu sahabatnya mengatakan jika pernikahannya ditunda. Mendengar hal itu, Abi seketika memaki calon pengantin wanita itu dengan mengatakan seakan-akan semua wanita adalah penyebab masalah bagi pria. Abi tak memberikan kesempatan sepatah kata pun calon pengantin wanita dan pria menjelaskan permasalahannya. అంటూ ఎవడో ఎన్ఆర్ఐ గాని చేసుకుని చెక్కేస్తారు. అడిగితే పేరు మీరేమో అక్కడ సుఖ సంసారాలతో సుఖంగా జీవితం గడిపేస్తారా? Secara tiba-tiba, pengantin wanita menampar calon suaminya karena kesal dengan perkataan sahabatnya. Ia juga tidak mau lagi bertemu dengannya. Kemudian salah satu sahabatnya memberitahukan Abi bahwa yang menunda pernikahan adalah sahabatnya, bukan dari si wanita. Mendengar hal itu, Abi merasa tidak ada yang memberitahukan sebelumnya. Sahabatnya itu mau menjelaskan ke Abi, tapi Abi tidak memberikan kesempatan bicara, dan pada akhirnya semua menjadi kacau. Saat situasi membaik, lagi-lagi Abi menerobos dan membuat situasi memburuk dengan memaki orang tua yang tanpa ia tahu bahwa pria tua di hadapannya adalah ayah si wanita yang seorang pimpinan gangster. Kemudian sahabatnya berkata pada Abi bahwa ayah si wanita itulah yang ada di hadapannya. Dan film pun baru dimulai. Di sebuah kafe, terlihat ketiga sahabatnya Abi yang merasa sedih akan kejadian beberapa waktu yang lalu. Tak lama kemudian, Abi muncul sambil mengatakan pada mereka mengapa ia tidak dipanggil. Salah satu sahabatnya mengatakan bahwa mereka sedang membicarakan perihal kejadian yang dilakukan Abi tempo hari. Melihat seorang temannya yang galau, ia menyarankan agar mencari wanita di sekitar tempat itu. Kemudian Abi yang setia kawan melihat temannya tadi yang meninggalkannya bermasalah dengan seorang penjaga di kafe di tempat itu. Abi menghampiri si penjaga itu dan menanyakan permasalahannya. Si penjaga mengatakan bahwa teman Abi telah melecehkan seorang wanita. Mendengar hal itu, bukannya memperbaiki suasana, justru Abi semakin memperkeruh masalah yang membuat mereka harus dibawa ke kantor polisi. Setelah membuat pernyataan di kantor polisi, adik Abi sebut saja Bambang membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Bambang memberitahukan bahwa orang tua sahabatnya tak ingin lagi mereka berteman dengan Abi. Ia juga mengatakan sampai kapan Abi akan serius dalam menjalani kehidupan. Mendengar hal itu, Abi dengan santainya tak menghiraukan perkataan adiknya. Justru ia fokus menelpon seorang wanita. Setiba di rumah, ia disambut oleh adik iparnya yang sangat menyayanginya dan menyuruhnya membersihkan diri. Sedangkan ia akan menyiapkan makanan spesial buat Abi. Namun Bambang mengatakan pada istrinya agar jangan terlalu memanjakan Abi, karena Abi bukan dari berperang, melainkan membuat masalah. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Madu. Ia sedang melakukan pemotretan untuk diberikan ayahnya yang berniat mencarikan jodoh untuk Madu. Setelah itu, Madu berpamitan kepada ayahnya karena ia akan pergi bekerja. Di sebuah kafe,
terlihat Bambang menemui kawan lamanya yang bernama Pak Rey. Ia meminta kepada kawannya itu agar memperkerjakan Abi di kantornya. Mendengar hal itu, Pak Rey menanyakan mengapa Bambang tidak memperkerjakan di kantornya saja. Bambang mengatakan jika ia bekerja di tempatnya, justru Abi tidak akan bekerja serius. Kemudian Pak Rey juga merasa ragu memperkerjakan Abi karena takut nantinya perusahaan tidak berjalan baik. Saat Bambang sedang mencoba meyakinkan Pak Rey, dari kejauhan Pak Rey melihat Abi sedang beraksi dengan sebotol minuman keras di tangannya. Bambang yang kesal menghampiri Abi, namun seketika Abi yang terlalu banyak minum tumbang di pundak Bambang. Di pagi harinya, saat di hari pertamanya akan bekerja, Bambang terkejut melihat penampilan Abi yang akan pergi bekerja. Bambang sempat meragukan hal itu, namun Abi yang sedang on fire mengatakan jika perusahaan tempat kerjanya nanti, ia akan membawa ke puncak kesuksesan. Mendengar itu, Bambang hanya tersenyum. Setibanya di kantor, Abi terdiam melihat aktivitas kantor yang dipenuhi dengan kesibukan. Ia merasa jika hidupnya akan menjadi mekanis mulai hari itu. Kemudian Abi menanyakan ruangan Pak Rey dari salah satu seorang karyawan di tempat itu. Di ruangan Pak Rey, ia sedang menunggu seseorang. Namun tak lama kemudian, Abi tiba di ruangannya. Dengan semangat berapi-api, Abi menanyakan perihal pekerjaannya. Tapi Pak Rey menyuruhnya untuk menunggu. Madu secara tiba-tiba masuk dan memarahi Pak Rey. Di samping itu pula, Abi terdiam dan hanya memandangi paras cantik Madu. Setelah Madu meninggalkan ruangan itu, Abi baru mengetahui bahwa Madu hanyalah karyawan yang membuat ia kesal karena memarahi atasannya sendiri, yaitu Pak Rey. Di tengah keramaian, terlihat seseorang yang sedang memperbaiki sistem komputer yang error di kantor itu. Ia adalah Rames, seorang ahli sistem komputer. Setelah berhasil memperbaikinya, Rames diperkenalkan Pak Rey, rekan barunya yaitu Abi. Setelah berkenalan, Rames mengajak Abi masuk ke ruangan mereka. Namun Abi salah masuk ke ruangan Madu, yang di sana Abi justru dihina oleh Madu karena mengetahui perilaku Abi yang pernah menggagalkan pernikahan sahabatnya serta membuat ulah di kafe waktu itu. Mendengar perkataan itu membuat Abi menjadi emosi. Untung saja Rames menenangkannya dan segera membawa Abi ke ruangan mereka. Di ruangan mereka, Rames memberikan sebuah minuman yang membuat Abi menjadi tenang. Namun Abi belum puas dan mengajak Rames pergi ke sebuah kafe. Setibanya di sana, Rames mengatakan pada Abi, mengapa sampai saat ini ia belum memiliki pasangan, padahal dirinya pria tampan. Mendengar hal itu, Abi mengatakan jika ia belum bisa mencintai seorang wanita hingga saat ini. Ia merasa cinta hanyalah omong kosong yang bisa membuat orang menjadi kacau, dan para wanita terlalu banyak membuat penilaian tentang pria sehingga si pria selalu terlihat salah. Thank you. అయితే ఇప్పటివరకు Rames yang merasa Abi belum pernah berkencan menawarkan sebuah aplikasi kencan. Abi menjadi penasaran dan memberikan ponselnya pada Rames agar diinstalkan aplikasi tersebut. Di sisi lain, Rani sahabat Madu menceritakan padanya tentang aplikasi kencan yang berhasil ia gunakan sehingga ia dapat bertemu dengan seorang pria idamannya. Ia memberikan tantangan pada Madu jika berhasil menemukan pria baik di aplikasi kencan tersebut, ia akan memberikan sebulan gajinya. Merasa tertantang, Madu kemudian memberikan ponselnya untuk diinstalkan aplikasi itu. Kembali lagi Abi dan Rames. Di sini Abi memberitahu Rames agar memberi nama akunnya Nani. Setelah itu, saat sedang mencari pasangan di aplikasi itu, ia tak sengaja menemukan akun Madu yang memiliki nama samaran juga. Sehingga Abi langsung menyukai profilnya. Di saat yang bersamaan, Madu mendapat notifikasi seseorang telah menyukai profilnya. Ia pun membalas dengan menyukai profil itu. Dimulailah hari itu mereka yang saling chatting-chattingan dengan Abi yang menyebut akun Madu dengan nama sebutan Chini. Sedangkan Madu mengenal Abi dengan sebutan Nani. Siang malam di rumah ataupun di kantor, mereka tetap saling chattingan menanyakan keadaan masing-masing, layaknya seperti pasangan pada umumnya. Sedangkan di kehidupan aslinya, mereka saling membenci. Hingga di suatu pagi, saat mereka chattingan, Chini mengatakan jika dirinya merasa kurang mood dikarenakan ayahnya yang sedang sakit. Tapi Nani
memberikan semangat serta motivasi yang membuat Chini menjadi ceria kembali. Dari sinilah Chini mulai semakin menyukai Nani. Scene berpindah saat di kantor, Abi yang masih asik chattingan dihampiri Rames. Ia menyarankan Abi agar menemui wanita itu sekali saja, daripada hanya chattingan yang tak ada akhirnya. Kemudian Abi alias Nani mengajak bertemu dengan Madu alias Chini, yang ternyata Chini sudah menginginkan pertemuan itu. Awalnya Nani berencana bertemu di akhir pekan, namun Chini meminta agar bertemu hari ini di kedai kopi jam 5. Setelah beberapa saat, ketika Abi akan pergi ke kedai kopi, ia dipanggil oleh Pak Ray yang ingin memberikan tugas. Dan secara bersamaan, Madu juga ingin pergi, tetapi Abi menyarankan Pak Ray agar tugas itu diberikan saja pada Madu. Dan ia pun berpamitan pergi. Saat di kedai, Abi menanti Chini yang tak kunjung datang. Beberapa wanita terlihat memasuki tempat itu yang membuat Abi mengira bahwa ialah Chini. Namun semua itu bukanlah dirinya. Tak lama kemudian, masuklah pesan Chini yang membatalkan pertemuan hari itu dan merencanakan bertemu esok harinya. Di keesokan harinya, Madu buru-buru meninggalkan ruangan itu karena tak ingin lagi mengecewakan Nani. Setibanya di parkiran, saking jengkelnya dia sama Abi, ia merusak kendaraannya dan pergi begitu saja. Di samping itu pula, Abi juga ingin menemui Chini. Saat akan menggunakan motornya, Abi tak bisa menyalakan kendaraannya itu dan harus menggunakan taksi kantor untuk menuju ke sana. Sialnya, Abi harus terlambat karena mobil yang mengantar dia lebih cepat berjalan kaki. Please sir, ఒకటి తీసుకోండి సార్. సార్ నీ బండి కంటే నేను స్పీడ్గా పరిగెడతాను రా. ఎల్లా కిషోర్. Singkat waktu, Rames mengajak Abi bertemu dengan pemuka agama guna meminta petunjuk terkait hubungan Abi dan Chini. Sebenarnya Abi tidak percaya semacam itu, namun Rames memaksanya dan yakin semua perkataan pemuka agama itu selalu benar. Setelah mendapatkan petunjuk, Abi dan Rames meninggalkan tempat tersebut. Sesuai petunjuk pemuka agama, Rames menyarankan Abi agar segera menghubungi Chini dan mengajaknya bertemu. Abi kemudian mengirimkan pesan pada Chini. Dengan cepat, Chini membalasnya dan siap bertemu di hari itu. Tak lupa juga Abi memberitahukan lokasi pertemuan serta meminta Chini menggunakan gaun merah sebagai tanda agar ia mudah mengenalinya. Tibalah waktu di mana mereka akan bertemu di hari itu. Abi sedang bersiap-siap sembari menceritakan pada adik iparnya bahwa ia akan bertemu seorang wanita yang belum pernah ia lihat. Sedangkan di tempat lain, Madu berpamitan pada ayahnya dan meminta restunya. Ia juga mengatakan jika hari itu ia akan menemui seorang pria. Kembali lagi pada Abi yang sudah berada di kedai. Ia sangat tegang karena akan bertemu dengan wanita yang ia cintai. Tak lama kemudian, ia melihat wanita bergaun merah berada di luar sana. Dengan penuh semangat, ia menghampiri wanita itu dan langsung mengungkapkan perasaannya. Jadi Chini ini kita sebut saja Chini asli, biar kalian tak pada bingung. Secara bersamaan, Abi dihadapkan dengan keluarga Chini. Abi yang merasa kebingungan, membiarkan dirinya dipukuli oleh kakak Chini. Setelah mereka pergi, kemudian datanglah Madu alias Chini yang mendengar suara ungkapan perasaan Abi alias Nani. Namun sialnya, Madu harus mengalami kecelakaan yang membuat dirinya tak sempat bertemu ataupun melihatnya. Abi yang berada di tempat itu datang menolongnya, namun ia tak menyadari bahwa Madu yang ia lihat adalah Chini yang ia kenal melalui aplikasi. Saat di rumah, terlihat Chini asli dimarahi keluarganya karena mereka mengetahui ia telah dekat dengan seorang pria, padahal orang tuanya telah menjodohkan ia dengan seseorang. Tapi Chini asli mengatakan jika ia tak mengenal pria itu. Ayah dan saudaranya tak percaya karena mengapa ia mengenal nama Chini. Chini asli berulang kali menjelaskan, tetapi ayah dan saudaranya tetap tak percaya karena merasa ini hanyalah akal-akalan dirinya, sehingga ia bisa pergi ke Amerika. Merasa dirinya tak dipercaya keluarganya, Chini asli nekat meminum sunlight, sehingga dirinya overdosis dan harus dilarikan ke rumah sakit
yang sama tempat dirawatnya Madu. Saat di rumah sakit, terlihat Madu tersadar. Ia tak berterima kasih pada Abi yang sudah menolongnya dan malah mengusirnya keluar. Saat Abi sedang menelpon, tak sengaja melihat Chini yang dipindahkan setelah operasi. Kakak Chini yang melihat Abi kembali mendekati Chini, ia pun emosi dan mengajar Abi dibantu polisi lainnya. Saat akan ditembak, Chini kemudian datang menghentikan si kakak. Tanpa sadar, itu malah membuktikan bahwa Chini benar-benar mengenal Abi. Si ayah sangat kecewa karena Chini telah merendahkan martabatnya, sehingga si ayah tak mau lagi menganggap Chini sebagai putrinya. Karena kepala Abi berdarah, Chini pun memanggil dokter agar segera memeriksa Abi. Setelah itu, adik iparnya datang dan bertanya di mana Chini sekarang. Abi mengatakan jika Chini di bangsal sebelah. Sedangkan Chini sedang diceramahi oleh temannya. Ia mengaku tak mengenal Abi dan bingung dengan sikap Abi yang sangat aneh. Tak lama adik ipar datang menjenguk Chini. Dia memperkenalkan diri sebagai adik ipar Abi alias Nani dan menyuruh Chini tak mengkhawatirkan orang tuanya karena mereka akan membujuk orang tua Chini. Setelah itu, terungkaplah sebuah fakta bahwa Chini selama ini hidup dalam kekangan orang tuanya yang menjabat sebagai inspektur polisi. Meski keluarga Chini tak setuju dengan rencana Chini yang ingin pergi ke Amerika, namun Chini diam-diam telah membuat pisah sehingga keluarganya pun berniat menjodohkan Chini agar Chini membatalkan rencananya. Jadi Ramia menyuruh Chini tinggal di rumah Nani sementara waktu sampai pisahnya jadi, dan setelah itu Chini bisa terbang ke Amerika dengan bebas daripada Chini pulang ke keluarganya dan berakhir dinikahkan dengan seorang pria. Setelah dari rumah sakit, Chini ke rumah Abi alias Nani. Abi tentu sangat senang mengetahui Chini berkenan tinggal di rumah mereka. Lanjut cerita, terlihat Madu yang sudah pulih menghampiri bengkel yang memperbaiki sepeda motornya untuk mengambil ponsel yang ada di dalam jok motornya. Ia pun segera menghubungi Nani lewat aplikasi. Ia mengira Nani akan mengiriminya banyak chat. Ternyata Nani sama sekali tak mengiriminya pesan. Ia pun mengirim nomor ponselnya, berharap saat Nani aktif, Nani segera menelponnya. Di sisi lain, terlihat adik iparnya memberikan ponsel baru untuk Abi. Karena Chini sudah berada bersamanya, Abi pun tak berniat menginstal aplikasi kencannya lagi. Terlihat adik ipar mengantar makanan untuk Chini, namun ia terlihat galau dan tak ingin diganggu. Lalu ia pun mendekati Abi dan merasa prihatin dengan kondisi Chini. Sekarang, dia pasti sedih karena keluarganya telah mengusirnya dari rumah demi Abi. Hingga tak lama kemudian, datanglah Ramia bersama ibu Chini ke rumah Abi. Chini senang melihat ibunya datang, dan si ibu sudah mendengar penjelasan Ramia soal Chini yang sama sekali tak mengenal Abi. Si ibu juga mendukung rencana Chini yang hendak ke Amerika karena merasa bahwa putrinya berhak memiliki kehidupannya sendiri. Setelah pertemuan dengan ibunya, Chini terlihat lebih ceria. Dia sangat berterima kasih dengan apa yang dilakukan Ramia. Namun Ramia mengatakan jika semua ini ide Abi alias Nani. Chini pun mulai menunjukkan rasa sukanya terhadap Nani. Sedangkan Madu terlihat galau terus-terusan menantikan balasan Nani. Namun agar si ayah tak mengkhawatirkannya, Madu berbohong pada ayahnya kalau kencan pertamanya dengan Nani sangat baik. Setelah mengantar ayahnya tidur, Rani bertanya kenapa Madu membohongi ayahnya. Madu merasa ia telah menderita secara fisik. Jika Madu mengatakan yang sebenarnya, ia takut ayahnya akan sedih. Keesokan harinya, terlihat Chini meminta Nani mengantarnya ke mall untuk belanja. Dengan senang hati, Abi mengantarnya. Di malam harinya, ketika Rames menawarkan minuman pada Nani, namun ternyata Nani sudah berhenti minum semenjak ia bertemu Chini. Nani ingin merubah hidupnya menjadi lebih bertanggung jawab dan menjadikan contoh yang baik untuk Chini. Mendengar hal itu, Chini pun semakin menyukai Nani, sehingga Nani semakin dekat dengan Chini dan selalu bersenang-senang dengannya. Sedangkan Madu semakin sedih karena sudah hampir seminggu Nani tak mengaktifkan akun kencan online-nya. Singkat cerita, terlihat Nani mendekati Chini dan mengungkapkan perasaannya.
Cini pun juga mencintainya. Kedekatan mereka disaksikan Bambang, adik Abi, yang ternyata sudah pulang dari luar kota. Abi menjelaskan siapa Cini pada adiknya. Abi mencintainya, begitupun Cini. Karena ada masalah cinta, terpaksa tinggal bersama selama 9 hari. Meski Bambang sudah memahami masalah mereka berdua, namun Bambang tak membenarkan Cini tinggal bersama mereka tanpa status pernikahan. Untuk itu, Bambang akan menemui keluarga Cini dan melamarnya untuk Abi alias Nani. Keesokan harinya, terlihat Bambang ke rumah keluarga Cini. Setelah itu, ia langsung mengatakan bahwa tak ingin menikahkan adiknya dengan putri mereka tanpa adanya persetujuan keluarga. Mendengar hal itu, kakak Cini langsung emosi dan mengusir Krishna. Namun ayahnya kini berpikir lebih bijak. Dia menyukai pemikiran Bambang yang bertanggung jawab dan mempunyai niatan baik untuk memperbaiki hubungan yang rusak, sehingga ayah Cini pun menyetujui lamaran pernikahan ini. Singkat waktu, hari pertunangan pun telah tiba. Terlihat Abi menelpon Rames dan meminta mengajak Madu dan semua kawannya untuk datang ke acaranya. Rames pun menyuruh Madu segera bersiap-siap pergi. Akan tetapi, Madu tak mood. Rani kemudian memaksa Madu tetap memenuhi undangan dan hadir di acara pertunangan Abi. Terlihat Ramia datang membawa koper Cini. Ramia mengingatkan Cini seharusnya ia pergi ke Amerika, bukan malah menikahi Nani. Cini mengungkapkan sebenarnya menyukai Nani sejak Nani menggendongnya di depan kedai kopi. Dia melihat cinta Nani yang besar terhadapnya. Itulah mengapa ia setuju dengan ide Ramia yang menyuruhnya tinggal di rumah Nani. Lalu Ramia keluar. Dia mengucapkan selamat kepada Abi dan memberitahu bahwa Cini sangat menyukai Abi. Bahkan ia rela meninggalkan impiannya ke Amerika hanya untuk menikahi Nani. Mungkin Cini belum memberitahu Nani karena mereka baru bertemu 11 hari yang lalu. Mendengar hal itu, Abi alias Nani menjelaskan sudah mengenal Cini 3 bulan yang lalu. Dan julukan nama Cini itu dia sendiri yang buat dalam kesepakatan di aplikasi kencan online mereka. Ramia semakin tak mengerti. WhatsApp saja Cini tak punya, apalagi aplikasi kencan online. Bahkan nama Cini sudah diberikan orang tuanya semenjak Cini lahir. Menyadari ada kesalahan, Abi segera mengunduh aplikasi kencan online-nya. Karena HP Abi sedang hang, Rames pun meminjam HP Madu yang kebetulan memiliki aplikasi kencan online yang sama. Setelah login, Abi membaca puluhan chat Cini yang asli yang menantinya membalas pesan darinya. Karena Cini memberinya nomor handphone, Abi pun segera menghubungi Cini. Hingga tak lama kemudian, Abi akhirnya menyadari Cininya yang asli adalah Madu, musuh kantornya sendiri. Madu juga akhirnya menyadari Abi adalah Nani, karena hanya iparnya yang memanggil Abi dengan sebutan Nani. Madu ingat, Abi pernah mengatakan ke Rames bahwa ia telah harus menikahi wanita yang dikencaninya jika mereka menemukan gadis yang lebih baik, sehingga Madu pun semakin membenci Abi. Sedangkan Abi memberitahu iparnya, Cininya yang asli adalah Madu, rekan kerjanya sendiri. Abi telah melakukan kesalahan besar, sehingga saat upacara tukar cincin, Abi terang-terangan membatalkan perjodohannya dengan Cini, lalu berlari memeluk Madu. Namun, Madu menampar Abi karena perbuatan Abi sangat memalukan. Tanpa mendengar penjelasan Abi, kakak Cini menghajar Abi di depan semua orang. Abi membiarkan ia memukulnya. Namun saat kakak Cini hendak memukul kakaknya, Abi tak tinggal diam. Ia menghajarnya dan semua anak buahnya. Setelah mengalahkan, Bambang menampar Abi karena telah membuat malu keluarga Cini. Bambang mencoba bicara baik-baik dengan keluarga Cini. Dia meminta maaf dan memohon saran yang baik. Setelah kejadian ini, kakak Cini dengan tegas berkata bahwa keluarganya tak bisa dipermalukan di depan umum, dan untuk mempertahankan martabat adiknya, maka Abi harus menikahi Cini. Karena Bambang setuju, Abi pun menyetujuinya. Jadi kakak Cini meminta para tamu undangan kembali 2 hari lagi untuk menyaksikan pernikahan mereka. Terlihat Cini alias Madu sakit hati mengetahui nandinya adalah Abi. Kemudian Cini asli menjadi galau setelah Abi menyadari dirinya bukanlah Cini yang dia maksud. Sedangkan Abi harus mengesampingkan kata hatinya untuk mempertahankan harga diri kakaknya.
Di kantor, Rani menegur Abi agar tak lagi mengganggu Madu yang sudah menderita karenanya. Namun Rames menyuruhnya diam jika tak tahu faktanya. Lalu di depan Abi, Madu setuju akan pergi ke Bangalore untuk mengurus cabang perusahaan di sana. Sedangkan Abi hanya diam, tak menjelaskan apa-apa. Rames kembali bertanya pada Abi, kenapa Abi tak memperbaiki hubungannya dengan Madu. Abi merasa itu tak ada gunanya. Lagi pula, Abi harus menikahi Chini. Di hari pernikahan, Chini sangat senang akan menikah. Sedangkan Abi merasa galau karena terpaksa menikahi Chini. Terlihat Rani menghampiri rumah Madu yang sedang berkemas ke Bangalore bersama ayahnya. Rani menjelaskan semua kesalahpahaman ini dan memintanya kembali menemui Abi. Madu telah mendengar penjelasan Rames. Dia tak bisa mendatangi Abi karena dirinya juga tak mau menelanjangi martabat ini. Sedangkan Ramia pun menasehati Chini untuk berpikir 2 kali hanya karena kakaknya. Lagi pula, Chini sudah tahu Abi mencintai Chini yang lain. Tetapi Chini merasa Abi adalah pria yang sangat baik, untuk itu ia tak akan melepaskan pria baik seperti Abi. Dari kedua kakaknya itu akan setuju jika Abi akan kabur dari pernikahan ini dan Bambang akan mengatur semuanya. Tapi Abi tak jadi kabur setelah mendengar Chini lebih dulu melarikan diri dari pernikahannya. Abi dan adik iparnya pun memanfaatkan situasi itu. Keluarga Abi tak perlu menanggung malu dan Abi tak perlu kabur dari pernikahannya. Dia juga berakting, mengkompori suasana yang membuat keluarga Chini kehilangan muka. Lalu Rames memberitahu Abi bahwa Madu akan pergi meninggalkan Hyderabad. Abi pun menyusul Madunya. Tak lama Madu memasuki gerbong keretanya, dia terkejut melihat Chini kabur dari pernikahan dan duduk di satu tempat dengannya. Abi pun akhirnya mendapati Madu dan menghampirinya. Dia menjelaskan kronologinya. Abi salah melamar gadis karena menggunakan baju warna merah. Abi sangat mencintainya hanya karena mengira Chini adalah orang yang ada di aplikasi kencan dengannya. Abi tak tahu lagi harus bicara apa untuk membuat Madu mempercayainya. Namun Madu menjadi luluh dan memeluk Abi, membuat Abi menjadi lega. Kini ayah Chini menyadari kesalahan yang ia buat dan memberikan visa untuk Chini menggapai impiannya ke Amerika. Sedangkan Madu dan Abi yang sudah menikah sering berkencan di kedai kopi untuk mengingat memori lucu tentang kisah cinta mereka. Dan film pun selesai.